Halo Sobat Bisnis, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Bapak Pahala Mansyuri, Wakil Menteri Luar Negeri terkait dengan event Indonesia Afrika Forum yang baru berlangsung. Oke Pak Pahala, mungkin bisa cerita sedikit rekap yang terjadi selama kurang lebih 3 hari kalau boleh. Iya. Jadi kan hari Minggu malam kita menyelenggarakan welcoming dinner buat para leaders dan juga seluruh delegasi lainnya. Memang kegiatan selama 3 hari sampai dari tanggal 1 sampai dengan 3 September ini kita menyelenggarakan kegiatan ini sifatnya multi stakeholders. Artinya kita bukan hanya melibatkan beberapa antar pemerintah saja, jadi memang ada HLF atau merupakan sesi antara para leaders, tetapi juga bukan hanya itu, kita juga menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya seperti misalnya diskusi panel yang melibatkan para menteri-menteri, tetapi juga kita meminta para pelaku usaha untuk bisa hadir dan juga melibatkan organisasi-organisasi internasional. Jadi memang kita berharap bahwa dalam kegiatan 3 hari ini kita melibatkan semua yang memang akan terlibat untuk bisa meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Afrika. Tentunya tema dari kegiatan selama beberapa hari ini kan memang Bandung Spirit for Africa Agenda 2063. Jadi memang Indonesia kan memiliki keunikan karena memang kita adalah merupakan negara penyelenggara dari konferensi Asia Afrika di tahun 1955 yang lalu. Jadi ini akan mendekati 70 tahun. Tetapi kita menyadari juga bahwa negara-negara Afrika juga selalu ingat dengan Bandung Spirit. Karena dengan penyelenggaraan konferensi Asia Afrika tersebut juga ada banyak negara-negara yang memang bisa merdeka, kemudian bisa menjadi anggota daripada PBB, dan ini memang juga menjadi satu solidaritas antara Indonesia dengan negara-negara Afrika lainnya. Tetapi modal global solidarity ini atau solidaritas global yang juga sudah dibangun, yang sekarang ini saatnya adalah dengan semangat Global South yang dimiliki termasuk juga untuk negara-negara Afrika. Memang kita perlu meningkatkan kerjasama lebih lanjut lagi bermodalkan semangat tersebut untuk bisa bersama-sama menjadi bahwa Indonesia adalah mitra pembangunan bagi negara-negara Afrika untuk bisa merealisasikan agenda 2063-nya, di mana pada saat itu nanti kita berharap bahwa bukan hanya Indonesia aja yang moga-moga sudah bisa menjadi negara maju pada saat itu karena dengan visi kita Indonesia Emas 2045, tetapi juga negara-negara Afrika lainnya. Dan kita juga ingin terus membangun bahwa ada kesamaan agenda yang kita miliki antara Indonesia dengan negara-negara Afrika lainnya. Contohnya misalnya semangat untuk bisa membangun dan juga meningkatkan adanya kontribusi dari kekayaan alam yang dimiliki. Jangan sampai negara-negara Global South ini memang hanya menjadi produsen untuk barang-barang mentah saja, tetapi bagaimana betul-betul kita mendapatkan manfaat yang paling optimal atau yang biasa dikenal sebagai ratu development, untuk bisa mengoptimalkan nilai tambah, sehingga ini juga merupakan satu agenda yang kita perlu terus bangun. Kita juga melihat pada saat ini dengan adanya fragmentasi ekonomi, adanya persaingan antara beberapa kekuatan ekonomi besar, ini menyebabkan beberapa negara merasa harus terpaksa memilih menjadi bagian yang mana nih. Padahal ini adalah merupakan satu kesempatan buat kita menyuarakan lagi gerakan ataupun juga suara-suara daripada negara-negara Global South, bahwa kita bisa tidak harus memilih, tetapi kita akan bekerja sama. Jadi ini juga merupakan bagian daripada diversifikasi kerjasama antara negara-negara Afrika untuk bisa menghindari adanya pandangan bahwa ini hanya negara-negara tertentu aja yang memiliki kerjasama dengan negara-negara Afrika atau negara Indonesia. Nah ini yang juga satu hal lain. Dan selain daripada itu, khususnya karena kegiatan IAF ini kan juga diselenggarakan bersamaan dengan MSP Forum Multi Stakeholders Partnership Forum, di mana salah satu agenda yang memang kita ingin diskusikan adalah bagaimana memastikan bahwa negara-negara berkembang ini jangan sampai kita tertinggal dalam hal pencapaian SDG-nya. Terutama melihat bahwa ada gap yang cukup besar dari beberapa
Sustainable Development Goals yang dimiliki, bahkan gap tersebut itu juga cukup banyak, sehingga kita melihat bahwa bagaimana kita antara negara Global South bisa bekerja sama, tetapi juga tentunya terus membangun adanya North-South collaboration dan cooperation, tetapi ya tentunya juga mendorong bahwa ketersediaan dari teknologi, ketersediaan daripada pendanaan, dan juga hal-hal yang lain juga yang tadi kan dengan adanya fragmentasi ini kan juga kita lihat perdagangan global ini kan mengalami penurunan. Betul. Dan ini yang juga menjadi satu concern di kita, karena yang pertama kali justru terimbas adalah negara-negara yang baru berkembang, karena dengan hal tersebut juga menghambat tercapainya SDG, karena kan selama ini globalisasi atau peningkatan daripada perdagangan dunia itu juga memungkinkan adanya pencapaian SDG yang cukup cepat. Jadi yang ini juga hal yang juga kita suarakan bersama, dan melalui kerjasama pembangunan Indonesia Aid pada saat ini kan juga sudah ada. Indonesia menjadi salah satu negara yang moga-moga bisa meningkatkan perannya juga dalam hal pencapaian SDG melalui kerjasama pembangunan yang dilakukan. Ya. Kalau lihat 2 hari berlangsung ini banyak sekali bilateral yang dilakukan, baik G2G maupun B2B. Kira-kira sampai sejauh ini sudah ada kesepakatan apa saja Pak yang berhasil dicapai? Ya, syukurlah alhamdulillah bahwa dalam 2 hari ini seperti tadi disampaikan bahwa di level leaders juga ada pertemuan-pertemuan bilateral, di level menteri pun juga ada. Dan juga yang kita bergembira juga bukan hanya merupakan pertemuan bilateral antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Luar Negeri dari negara-negara Afrika lainnya, tetapi juga ada pertemuan dan juga perjanjian-perjanjian antara kementerian-kementerian lainnya. Jadi yang ini yang juga kita harapkan juga bisa mendorong adanya kerjasama yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh. Seperti tadi kan saya sampaikan bahwa mungkin sektor yang kita fokuskan khususnya dalam hal kerjasama ini kan ada 4 sektor, yaitu dalam bidang energi, kemudian juga dalam bidang kesehatan, dalam bidang agriculture dan juga ketahanan pangan, dan juga dalam bidang critical mineral ataupun juga mineral kritis, dan juga pengelolaannya atau pengolahannya. Nah, kita lihat juga ada pertemuan-pertemuan seperti misalnya yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan Menteri Energi. Tadi pagi saya juga sempat bertemu dan melakukan pertemuan bilateral juga dengan Kementerian Energi kemarin, maksud saya. Jadi ini adalah juga merupakan bentuk daripada apa yang kita usahakan. Nah, di luar itu juga ada pertemuan-pertemuan bisnis, baik itu BUMN maupun juga pihak swasta. Jadi kita juga melakukan pertemuan dan juga bisnis forum. Jadi yang sudah cukup konkret kita tandatangani, seperti misalnya yang dilakukan penandatanganan perjanjian antara Bio Farma dengan Atlantic Life Sciences, yang mana pada saat kesempatan tersebut juga Bio Farma akan mensuplai, tetapi juga akan mengupayakan melakukan technology transfer dengan perusahaan yang berbasiskan di Ghana tersebut. Sehingga ini memang betul-betul bentuk kerjasamanya adalah win-win, atau juga ditandatangani antara Bio Farma dan Kimia Farma dengan Natfar, yang ada tadi antara Bio Farma dengan Atlantic Life Sciences itu diperkirakan bisa mencapai 20 juta US dollar. Dengan Natfar tadi diperkirakan bisa mencapai 3 juta US dollar. Jadi ya dari sisi kepentingan strategisnya kita dapat, yaitu bagaimana kita melakukan diversifikasi, termasuk juga diversifikasi pasar bagi perusahaan-perusahaan Indonesia, melihat pasar Afrika sebagai kesempatan buat kita untuk bisa melakukan diversifikasi pasar buat kita. Mungkin yang selama ini kita melihat kepada negara-negara yang sangat dekat juga dengan kita, atau bahkan mungkin negara-negara maju gitu, tapi saat ini justru kita perlu melihat negara-negara Afrika sebagai kesempatan buat kita juga untuk bisa melakukan diversifikasi daripada pasar, khususnya dalam hal ini adalah pasar-pasar non-tradisional, sesuatu hal yang selama ini juga sudah kita dorong, tetapi moga-moga dengan ada bentuk-bentuk kerjasama tersebut akan menjadi konkret. Nah, kita memang menargetkan jumlah perjanjian dalam bentuk B2B tadi itu mencapai 3,5 miliar US dollar. Nah, kita sampai dengan saat ini itu sudah kurang lebih sekitar 2,95 billion US dollar yang sudah kita tanda tangani. Jadi sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar 45 triliun rupiah
yang ditandatangani sampai dengan saat ini, ya kita berharap bahwa dalam 1 sampai dengan 2 minggu ke depan ini kan masih ada terus yang kita kejar untuk bisa merealisasikan, sehingga target 3,5 miliar US dollar atau 55 triliun rupiah tadi itu betul-betul bisa tercapai nantinya sebelum akhir bulan ini. Dan kelihatannya ini memang kita masih cukup optimistik karena ada satu potensi perjanjian antara Pertamina Geothermal dengan calon mitra mereka yang ada di Kenya, yang kita lihat pada saat ini juga sudah cukup matang. Dan kemarin kita bicarakan juga dengan pihak dari Kementerian Energi Kenya, kelihatannya juga mereka cukup terbuka dan positif menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh pihak Pertamina dan Pertamina Geothermal tersebut. Tadi kalau bicara diversifikasi pasar, saya juga menggarisbawahi diversifikasi produk ya, tentu saja ini di pasar Afrika. Nah, apa yang Papa Hala lihat sejak event tersebut berlangsung, bagaimana antusiasme dari negara-negara di Afrika terhadap Indonesia? Saya lihat sih antusiasmenya sangat baik sekali ya. Saya hadir langsung misalnya di forum Zanzibar Indonesia Investment Forum pada hari Minggu juga tetap kerja juga gitu kan. Dan kita bicara mengenai bagaimana pengembangan blue economy antara Indonesia dengan Zanzibar, termasuk juga pengembangan daripada transportasi dan juga logistik maritim, karena kan Zanzibar merupakan bagian daripada Tanzania yang merupakan kepulauan, dan juga pengembangan daripada hilirisasi beberapa produk, termasuk juga produk perikanan dan juga seaweed misalnya. Jadi ini bagian daripada rantai pasok makanan dan juga ketahanan pangan yang kita berharap bisa kita kembangkan bersama-sama. Jadi sangat antusiastik sekali, ruangannya penuh. Saya juga hadir di Nigeria Indonesia Business Forum juga sama, mereka juga sangat antusias, mencakup berbagai sektor seperti misalnya sektor energi, sektor logistik dan juga transportasi, kemudian juga sektor makanan, termasuk juga misalnya bagaimana kita melihat kesempatan bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia untuk bisa melihat kemungkinan untuk bisa mengembangkan kegiatan mereka di upstream, seperti misalnya perkebunan, untuk bisa melihat beberapa kesempatan di situ. Dan juga ketiga di bidang healthcare, selain juga di sektor-sektor pertambangan lainnya. Dan juga setelah itu saya menghadiri Indonesia, saking banyaknya ini udah mulai lupa. Indonesia hari ini nih, abis ini saya menyaksikan Indonesia Upsell Forum. Jadi ini adalah Kenya. Kemarin saya hadir di Indonesia Kenya Business Forum, dan sama juga mereka juga sangat antusias, baik itu di sektor ketahanan pangan, di sektor kesehatan, dan juga di sektor-sektor lainnya seperti misalnya critical minerals dan juga energi. Jadi ini adalah merupakan antusiasme dari mereka. Kan saat terakhir itu kita lihat bahwa kita mengkonfirmasi 1.100 peserta. Meskipun pendaftarnya itu mencapai 2.275 peserta. Jadi ada beberapa peserta yang memang kita regret karena mereka nggak bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini secara langsung, tapi kita berharap juga dengan streaming dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan saat ini, moga-moga ini juga bisa mendorong terus. Yang penting adalah kita jangan berhenti di Indonesia Afrika Forumnya ini saja, tetapi betul-betul kita mencatatkan, termasuk juga di eksibisi kita juga mencatatkan ada beberapa potensial transaksi yang bisa direalisir dengan adanya langsung mereka bertemu dan melihat langsung barang-barang yang di bagian daripada pameran kali ini, di sektor energi, di sektor defense, di sektor kesehatan dan juga makanan dan minuman, juga termasuk juga di sektor pupuk dan juga yang merupakan bagian daripada komoditas yang tentunya diharapkan. Hari ini juga ada penandatanganan dengan beberapa pupuk organik maupun juga pupuk yang berasal dari
bekas bakaran daripada batu bara, ya, merupakan satu inovasi yang cukup menarik yang ternyata di beberapa negara di Afrika juga cukup mendapatkan perhatian daripada mereka, ya, untuk bisa meningkatkan produktivitas di sektor agriculture. Jadi ini yang juga kita harapkan untuk bisa kita dorong terus ke depannya. Dan juga hari ini kan juga Pak Budi juga Menteri Kesehatan menandatangani beberapa perjanjian dengan Kementerian Kesehatan dari negara-negara Afrika yang lain, dan ini juga merupakan bagian daripada kita meningkatkan ketahanan di bidang sektor kesehatan, ya. Dan memang pada saat ini setelah pandemi COVID dan juga pada emergency situation yang berada terutama terkait dengan beberapa penyakit seperti Mpox misalnya, ini juga menjadi pendorong buat kita terus diingatkan bahwa sektor kesehatan ini memang betul-betul sektor yang sangat penting untuk bisa memastikan kualitas daripada sumber daya manusia dan juga kualitas hidup ini bisa terus meningkat. Dan ini memang merupakan salah satu kunci untuk negara-negara Afrika untuk bisa merealisasikan potensi kekayaan alam yang dimiliki mereka. Jadi sangat antusiastik sekali sih saya lihat mereka. Ada hal-hal spesifik yang mereka sampaikan mungkin terkait regulasi atau apapun? Iya, iya. Memang pada saat ini salah satu yang kita gali terus adalah yang terkait dengan market access. Gitu kan. Jadi market access ini menjadi sangat penting. Itu sebabnya hari ini saya ada 2 pertemuan. Salah satunya adalah dengan Afrika Selatan. Tadi bertemu dengan Deputi Minister Afrika Selatan, berbicara dan juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk bisa mulai berdiskusi mengenai PTA dengan South African Custom Union. Di Afrika Selatan. Afrika Selatan tentunya merupakan ekonomi terbesar di kawasan tersebut, bahkan mungkin di kawasan Afrika, dan ini yang juga tentunya merupakan satu kesempatan buat kita untuk bisa mendorong. Dan tadi juga tentunya kan dengan momentum ini kan mereka betul-betul melihat keseriusan Indonesia. Dan tadi juga Deputi Minister Menteri Luar Negeri, Deputi Menlu dari Afrika Selatan menyampaikan bahwa wah, kita sangat akan support mengenai hal tersebut, jangan khawatir. Dan mereka karena merupakan bagian yang terbesar dari South African Custom Union, kita cukup optimistis bahwa upaya kita untuk bisa mendorong paling tidak untuk kita mulai bernegosiasi membahas mengenai PTA antara South African Custom Union ini betul-betul bisa terrealisir. Kemudian setelah itu saya juga bertemu dengan Deputy Secretary General dari EAC atau East African Community, yang pada saat ini jumlah anggotanya ada 8. Indonesia sudah memiliki neraca perdagangan dengan EAC ini sebesar 1,2 miliar US dollar. Jadi sudah cukup lumayan lah. Tapi kita melihat bahwa sebetulnya potensinya masih banyak yang bisa kita realisasikan lagi. Mengingat bahwa sebetulnya banyak negara-negara yang di kawasan EAC ini juga saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, ya. Seperti misalnya Tanzania, Kenya, Rwanda, dan ini juga merupakan kesempatan buat kita untuk bisa terus mendorong adanya integrasi ekonomi yang lebih tinggi lagi, meningkatkan perdagangan dan ekspor Indonesia ke negara-negara yang ada di Afrika Timur. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang moga-moga bisa terus meningkatkan adanya integrasi dan juga mencoba untuk mengurangi adanya barriers, baik itu ya trade ataupun tarif barrier ataupun non-tarif barrier yang ada ke depannya. Jadi urgent betul ya PTA, adanya betul, PTA tersebut. Betul, jadi kita rasa kita terus dorong. Saat ini pun juga Dubes kita yang berada di Dar es Salaam, Tanzania sudah diakreditasi untuk bisa menjadi observer di EAC. Moga-moga ini juga akan bisa menjadi pendorong memudahkan proses, dan kita tadi sepakat juga dengan EAC bahwa kita akan membuat sebuah working group untuk bisa melihat bagaimana apakah itu dalam bidang capacity building, dalam hal menindaklanjuti perjanjian perdagangan dalam bentuk PTA antara Indonesia dengan EAC ini memang progresnya seperti apa. Jadi ini moga-moga bisa menjadi mekanisme yang lebih konkret, ya, lebih terstruktur, ya, untuk kita bisa membangun adanya kerjasama ekonomi. Dan Indonesia kan juga berharap bahwa Indonesia pun juga bisa menjadi pintu perdagangan bagi negara-negara EAC ke ASEAN.
ke Asia Tenggara gitu kan. Jadi ini yang juga merupakan satu hal yang kita harapkan bisa dibangun untuk bisa mengurangi berbagai aturan, berbagai hambatan yang ada buat kita untuk bisa mendorong hal tersebut secara terpisah juga. Tapi sayangnya dari ECOWAS belum bisa hadir dalam Indonesia Afrika Forum, tetapi pada saat kunjungan saya ke Ghana juga pada waktu yang lalu dan juga ke Nigeria, kami juga menyampaikan bahwa moga-moga kita mulai bisa berdiskusi mengenai potensi adanya perjanjian perdagangan dalam bentuk PTA ataupun juga FTA ke depannya antara Indonesia dengan ECOWAS. Oh, jadi bisa PTA, bisa juga FTA. Betul, betul. Tapi yang saat ini memang kita diskusikan dengan EAC secara konkret, itu memang bentuknya adalah PTA. PTA, oke. Pak, satu pertanyaan terakhir nih, kalau melihat kondisi perubahan ekonomi global yang ya tentu saja sudah sedemikian berubah, bagaimana Indonesia memandang Afrika dan bagaimana Afrika pun memandang Indonesia, terutama dari sisi ekonomi? Iya, iya. Jadi kita memang apakah itu dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, itu memang kita melihat bahwa Afrika adalah merupakan salah satu kawasan yang perlu kita terus kembangkan, mengingat bahwa nantinya akan cukup banyak negara-negara dari Afrika juga akan menjadi negara-negara yang masuk dalam ekonomi nomor 20 terbesar di dunia. Negara-negara seperti misalnya Kenya, Afrika Selatan, Nigeria, bahkan Afrika Selatan sudah saat ini termasuk dalam negara-negara G20. Dan bahkan tahun depan Afrika Selatan akan menjadi presidensi dari G20. Jadi ini juga tentunya merupakan satu perubahan emerging influence dari negara-negara Afrika itu akan masuk menjadi negara-negara yang memiliki pengaruh yang lebih besar lagi, karena juga tentunya kekuatan ekonomi mereka juga akan lebih besar lagi. Dan kekuatan ekonomi dan juga kekuatan politik mereka juga akan lebih besar, terutama juga karena memang mereka menguasai berbagai mineral kritis yang memang juga akan sangat penting bagi berbagai komoditas dunia nantinya, karena kan baterai, kemudian juga critical mineral ini juga pada saat ini ikut mewarnai adanya persaingan geopolitik yang ada juga. Selain daripada itu, kita juga lihat bahwa tensi persaingan antara kekuatan-kekuatan besar ini kan juga nggak akan berakhir dalam waktu dekat. Ini tetap akan masih panjang nih kemungkinannya. Tak pasti. Iya, jadi ini yang juga, dan juga adanya disrupsi daripada supply chain. Kita lihat pengaruh daripada perang yang ada di Ukraina menyebabkan ada disrupsi di sektor pangan misalnya, atau di Timur Tengah menyebabkan disrupsi yang ada di sektor migas misalnya. Jadi kita memang harus melakukan diversifikasi daripada supply chain pangan, supply chain energi kita, karena ini adalah merupakan kepentingan pertama kita kan. Tanpa energi, kalau misalnya harga migas naik, ya tentunya ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kondisi industri kita dan ataupun juga pangan yang memang terjadi pada saat ini. Jadi ini yang juga satu hal yang kita harus antisipasi, bagaimana membangun rantai pasok yang mungkin sebelumnya belum kita terlalu perdalam untuk bisa menjadi alternatif dari rantai pasok kita ke depannya. Nah ini yang juga merupakan salah satu konteks daripada apa yang terjadi di geopolitik kita pada saat ini di dunia ya, dan juga tensi-tensi yang ada menjadi sangat penting buat kita untuk bisa mendiversifikasi rantai pasok, khususnya di sektor-sektor yang memang sangat strategis buat kita seperti pangan dan juga energi. Sambil juga kita memastikan bahwa sama-sama kita memperjuangkan kepentingan kita bersama. Seperti misalnya tadi right to development, bagaimana kita memastikan bahwa kita memang boleh dan juga bukan boleh ya, kita juga bisa dan terus mengembangkan, memastikan bahwa kekayaan alam kita ini utamanya adalah untuk prosperity, kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita misalnya membatasi ekspor untuk produk komoditas yang belum diproses misalnya sebelumnya, ini juga merupakan kepentingan yang sama yang dimiliki oleh negara-negara Afrika. Dan kita berharap melalui forum-forum seperti ini kita bisa membangun suara bersama untuk memastikan bahwa kepentingan bersama itu bisa diperjuangkan di forum-forum internasional, termasuk juga nantinya pada saat kita membicarakan mengenai bagaimana arsitektur daripada organisasi internasional ini bisa ke depannya, termasuk juga arsitektur daripada international financial institutions ke depannya. Tentunya representasi kita,
influence kita harapkan juga karena kita juga udah menjadi negara-negara yang boleh dibilang memiliki influence yang lebih tinggi juga, kita juga ingin dong representasi kita juga akan meningkat ke depannya. Itu. Jadi kerjasama ini bukan hanya menyasar ke negara-negara Afrika saja, tetapi juga justru Afrika menjadi pintu masuk ke perdagangan global. Demikian ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Pahala atas waktunya. Mudah-mudahan target 3,5 miliar dolar ini tercapai.